komposisi. Komposisi itu ada yang komposisi simetris. Dia formal, di tengah. Menempatkan bentuk itu dia benar-benar ditempatkan di tengah. Sementara ada komposisi yang namanya asimetris. Kalau simetris itu misalnya yang kanan itu 3 mangga, yang kiri 3 mangga. Kalau asimetris tetap seimbang, tetapi tidak harus sama. Yang di sini di kanan itu 3 mangga besar, bisa jadi yang di kiri itu 5 mangga kecil. Komposisinya akan menjadi menarik. Tidak selalu harus simetri. Tidak selalu harus di tengah. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Ini kalau kita lihat, komposisinya simetri enggak? Atau memakai komposisi formal yang ada di tengah-tengah enggak? Iya kan? Objeknya ini cenderung ditaruh di tengah. Di tengah. Ini juga kan? Cenderung ditaruh tengah-tengah. Ini juga cenderung ditaruh di tengah-tengah. Ini menarik ini. Nah, makanya banyak yang mesti ditimbang. Satu karya mungkin kelebihannya pada warna, bentuk dan sebagainya, tetapi dalam komposisi, coba perhatikan ini. Ini, iya kan? Ini buminya tidak di tengah, agak ke pinggir. Ya, agak ke pinggir. Nah, diimbangi di sini, kalau di sini bumi gede, di sini diimbangi dengan gunung dan pohon. Kan lebih dinamis. Gimana? Pohonnya keramat ya. Pohonnya keramat itu kan, pohon keramat. Loh, ini dari segi komposisi, meskipun tadi banyak milih ini, ya. Ini menarik kan? Dari komposisi menarik kan? Lebih dinamis. Nah, komposisi itu juga tadi kanan kiri ya. Ini hanya di tengah-tengah lah. Komposisinya membosankan ini. Tidak ada dinamika komposisi. Ini komposisinya menarik ini, ya. Samping, di pinggir. Sekarang komposisi itu juga bisa komposisi depan dan belakang. Depan dan belakang. Misalnya ada yang sederhana ya. Ada yang background di belakang, ada yang middle ground di tengah, ada yang foreground di depan. Latar depan, ini menurut teman-teman ya, dari sudut pandang teman-teman ya. Ada foreground, latar depan, ada middle ground, latar tengah. Pripun? Oh, silakan. Yeah. Ada yang silakan. Ada yang latar belakang. Nah, sekarang kita lihat ini. Ini yang di depan mana? Dari segi warna. Merah. Oh, sama kuat kan? Sama kuat. Nah, kalau melihat warna dari segi layernya atau lapisannya, itu disebut sebagai aerial perspektif atau perspektif warna. Kan kita sudah kenal ini ya, perspektif garis ya. Perspektif garis itu hukumnya menuju jauh ya. Ketika bentuk itu jauh akan menuju titik lenyap ya. Kalau perspektif warna semakin jauh dia akan menuju pudar. Warnanya pudar. Maka agar tampak pohonnya yang di depan dengan bentuk-bentuk peta yang di belakang ini tidak nempel, itu kita saatnya menggunakan aerial perspektif. Yaitu apa? Ya, dibedakan kepudarannya. Ini dari segi teknis ya, kita belum ngomong teknis, menarik. Tetapi antara depan dan belakang itu masih nempel, masih flat, masih satu. Nah, ini bagaimana agar kita bisa tampak ini jauh dan belakang? Ini masih mending, agak lumayan. Ini gelap di depan, sana terang. Tapi kalau mau dibuat semakin tidak jelas, yang sini agak gelap, itu nanti akan aerial perspektifnya akan semakin jadi.
Nah, itu nanti salah satu yang akan kita pelajari juga. Ikuti pameran lukisan Painting Explorer ketiga, Negeri di Cloud, 1 Juni hingga 1 September 2024 di Loman Park Hotel Jogja. Caranya, daftar kampus seni lukis Painting Explorer, ambil kuliah seni lukis Advance, karya terbaik rekan-rekan, kami tunggu.